Action! Kokonak. Sekalian aja apa ya? Ini udah pernah. Itu jangan. Ini udah pernah. Ini mau cuman respect. Aduh, nggak ada bahan baru nih. Oh iya, kemarin gue baru beli bokep baru. Aduh. Misi, aus! Paket. Siap. Ding. Ini ada paket, Aus. Aus ngapain? Kamu gangguin ah. Bilang-bilang atuh. Aduh. Biar Mang Usep siap-siap. Mang Usep kenapa tiba-tiba Bentar, Aus. Bau karbol. Bau pandan tahu. Enggak, aku mah bau karbol. Oh, bau karbol ya. Agak pahit. Oh, agak pahit. Kurang makan sayur ya. Iya, agak cair ya. Ini ada paket tadi Mang Usep kan takut ngira ada paket apa ngeri-ngeri. Jadi Mang Iya. Usep agak buka dikit. Iya. Tapi Mang Usep nggak sanggup liatnya. Kenapa emangnya? Itu ada paket. Mang Usep mah kenapa nggak dari tadi? Harusnya kirim dari tadi jadi aku bisa pakai ini. Emang apa ini? Kamu mah. Oh. Kenapa? Oh, ini ada Vivo H2O. Iya, ini. Bukan atuh. Ini jadi kalau ini tuh ada pelumas Vivo buat melumasi biar nggak lecet. Ini kan karena saya lagi nggak ada lawannya kan hari ini kan. Enggak ada lawannya? Iya. Mau dicariin. Janganlah stok kamu. Kenapa ya aku kok menceburkan diri aku ke jurang? Menceburkan diri. Nih, ini buat pelumasnya. Terus juga ini ada pelumas yang rasa permen karet. Bubble gum? Iya, tapi hati-hati dipakainya yang nama pasangan takut kekunyah. Iya. Aku bukan takut kekunyah. Takut apa? Takut dibikin jadi udara. Oh iya, jadi balon. Jadi balon. Iya. Ya, terus abis itu ada yang ini juga pelumasnya rasa stroberi. Aduh, Us. Iya. Bahaya kieu paket. Jadi bisa dipakai waktu di Lembang buat dipetik nanti stroberi. Iya. Astro. Iya. Asep stroberi. Kemarin aku baru lewat situ. Baru lewat situ. Jadi, kok ada stroberi-stroberian. Terus, abis itu cara pakainya jangan kalau gini mah udah biasa. Oh, kalau gini mah udah biasa ya? Biasa. Tangannya kan harus lemas gitu. Bener. Biasa. Tapi nyengkrem. Pergelangan tangan tapi, Dicekek. iya. Kayak megang raket tenis gitu. Aduh, raket abong lagi tenis. Iya, kan maksudnya ininya lentur, tapi genggamannya harus gitu. Itu kan bosan ya kan? Makanya aku pesan ini. Pesan apa, Mang Us? Tuh. Aduh, Gusti, apa itu? Tuh. Nih. Tuh. Apa itu? Kan kalau buat cewek-cewek udah gampang kan, yang geter-geter gitu udah banyak lah itu. Apa itu sih? Vibrator. Vibrator. Iya, gitu-gitu kan udah banyak. Nah, buat laki-laki teh belum ada. Oh, jadi ini teh alat bantu Buat laki-laki. buat laki-laki. Iya, ini caranya gini nih tuh. Nih tuh. Ini teh apa tuh? Sok kasih tahu atau Namanya mungkin... ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi itu namanya Sensitive Vivo yang edisi Squeeze Ball. Oh, squeeze ball. Vivo Squeeze Ball. Squeeze artinya meremas. Jadi meremas gitu. Bola. Ya, jadi ini tuh buat teman-teman laki-laki yang misalkan ini masturbasi, ini bisa pakai namanya Sensitive Vivo Squeeze Ball karena ini tuh bisa dipakai berulang kali. Terus juga ini terbuat dari silikon. Berarti lentur-lentur enak gitu atuh ya. Nih. So atuh buka tuh gimana cara pakainya? Maksudnya juga kan penasaran atuh. Nah, ini masing-masing dari yang ini tuh punya spesialisasi bentuk masing-masing silikonnya. Atuh ini mah tuh keras atuh, Us. Oh, ada dalamnya. Nih. Saya kira tadi teh ini keras gini atuh, Us. Ini mau Bukan. Nah, jadi kalau kalian mau pakai ini berkali-kali bisa karena ini yang silikon ininya bisa dicuci. Tuh. Oh, dalamnya itu silikon. Ya, nanti tiap bentuk ini tuh dalamnya tuh motifnya berbeda-beda. Jadi ini yang ini bentuknya kayak kotak-kotak gitu, bergerigi.
Tuh. Ini berarti buat sendiri kan? Buat sendiri. Ya pokoknya ini tuh macam-macam di dalamnya itu beda-beda yang Atau ini makanya langsung pakai aja gitu. Sakit Nah, atuh. sakit. Nah, tapi di tiap lu beli Vivo Squeeze Ball ini di dalamnya tuh sudah ada disertai pelumasnya segede gini nih 2 kali. Tuh. Oh, 2 kali. Iya. Yang kedua lebih lama dong ya. Iya. Yang kedua bisa ditinggal dulu, minum susu dulu, minum Minum air susu. putih, nunggu sejam baru mulai Baru lagi. main lagi. Iya. Oh. Nih, Oh, dikasih ada lubrikannya pelumasnya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kenapa dibilang pelumas karena ketika kita perlu, perlu mas, ada pelumas gitu. Pelumas. Iya, Ya, iya, iya. Kalau nih. perempuan? Belum kepikiran Oh, tuh. belum kepikiran ya. Perlu, Udah, Mbak. pelumba nggak mungkin ya. Perlu mbak gitu. Kalau bapak-bapak? Pelupa. Udahlah nggak usah ada nikah gading. Ya sih. Pak Dika udah mulai ke lapor Pak, udah mulai nggak kesini nih. Susah. Gak ada, dia tuh berasa tahu. Berasa nggak ada yang bridging kan? Ini patah semua. Oh iya betul sih Itu juga sih. penyelamat dia tuh. Udah itu bisa ada di editing. Nggak usah. Jadi Pak Dika bentuk animasi aja di sini. Jangan, dia harus ada. Bridging. Dia ketua saya nanti. Oh iya bener. Oh, Ketua presisi. jadi ini tuh yang honeycomb bentuknya bergerigi gini kayak gitulah pokoknya bergerigi. Terus bergerigi. ini yang ini apa namanya? Calabash ini bentuknya kayak labu. Oh, jadi nggak bergerigi. Iya. Konturnya berbeda. Mulus aja gitu, Mulus. kayak buah labu. Cuman ada gini-gininya di ada samping-samping. garis-garis, seolah-olah urat itu ya. Betul. Betul. Yang biru sama ungu kan ya. Iya. Nah, kalau yang ini yang rasa peanut ini, yang bentuknya peanut ini, isinya bentuknya? tuh jendol-jendol gitu. Oh, jendol-jendol kulit kacang. Iya, jadi di samping-sampingnya tuh ada buat merangsang Iya, si iya, ujung iya, kepala iya, tuh iya. buat kayak gerdek gitu. Jadi di kepala kita kayak gitu Iya, ya. sama kayak yang ini mainan gini nih. Iya. gitu. Gitu. Terus Kepalanya. tuh masturbate the next level ini Iya, mah. makanya jadi kita harus memajakan juga buat laki-laki. Tapi intinya buat teman-teman yang masih sudah punya pasangan, bisa mempergunakan ini ya. Oh, oke. Satu alat ini ada 2 pelumasnya, jadi bisa dipakai berkali-kali dan ini bisa juga dicuci. Oh, ya. jadi bisa reusable dipakai Iya. lagi. Dan ketika misalkan kamu takut ketahuan nih sama istri atau sama orang tua, kamu taruh di sini kan, set, lihat seperti pajangan bukan? Oh, kalau nggak pun pajangan, ini mainan anak. Betul. Mama nanya, itu apa? Pokemon. Oh, Gitu. Pokemon. Coba dikeluarin, set, Pikachu. Wow. Lihat. Pikachu. Iya. Berarti kalau setelah 2 kali gitu bisa tinggal langsung beli pelumasnya aja. Pelumasnya berarti. aja nih, pelumasnya kan ada yang macam-macam nih, ada yang H2O Loop, ada yang ini. Untuk tahunya belinya di mana tuh? Kayak Uus ini kan nggak semua orang tahu, penjelajah kayak Uus atuh. Kamu mah kurang searching. Kalau kamu searching di semua e-commerce, apalagi di Tokopedia, itu ada. Oh, ada. Ada dijual ini. Terus selain di situ di mana? Kalau misalnya kalian masih belum lengkap gimana cara pakainya, variannya apa aja, bisa langsung aja follow Vivo_ID. Mantap. Gitu. Vivo_ID. Betul. Akan saya ingat-ingat itu Mang Uus nanti. Paket. Asia. Wow. Oh, paket apa lagi nih? Kok paket ngirim paket? Tukang pijetnya udah datang. Saya tahu. Saya tahu. Tukang pijet. Bisa petik mangga loh. Berarti gini dong. Aduh. Emang Ini Pak Gading, ngomongin apa Pak Gading kok tahu sih? Petik mangga gerakannya gitu? Gini mangga. Mangga kan gini, Pak. Itu namanya nyodok mangga, Pak. Jangan deket-deket sama dia, suka nggak punya duit. Kenapa? Ini dokter bokeh kan? Boyke dong. Oh, pasiennya tuh ini Mang Uus emang pernah tahu dari legend ini. Oh iya ini dokter Boyke. Dokter Boyke Pak, Bapak nggak mau di sini aja, Pak. Kayaknya Bapak ketimbang Uus yang di sini. Boleh. Nah, ini biar Aduh, nih ketahuan nih anak-anak nih. Gila lu Us beli kayak beginian. Wah, parah nih teman-teman saya nih, Dok. Emang belum pada tahu bahayanya masturbasi, Dok? Kenapa emang masturbasi mah biasa-biasa aja? Masa sih katanya bahaya kalau nggak sih, Dok? kebanyakan bahaya. Kalau kebanyakan, minum obat juga kalau kebanyakan bahaya. Oh iya. Kehitung kebanyakan itu berarti seminggu berapa kali? Kalau kebanyakan tuh tiap hari. Tapi kalau misalnya cuma seminggu sekali kan sperma itu diproduksi 3 hari sekali. Jadi kalau seminggu 2 kali masih boleh. Ya. Sekali wajar. Tapi dokter Dok? yakin nih datang ke semprot nih, yakin nih dokter. Iya. Justru kita harus belajar sama beliau. Kita. Iya.
Indonesia udah pada pengalaman semua. Pura-puranya. Nggak usah pura-pura. Pura-puranya Iya, dong. iya dok. Iya dok. Mungkin kalau teori aku pinter, tapi kalau praktek nih semuanya udah. Jangan ditanya. Enggak, tadi dokter Boy kan tangan nunjuk pertama siapa? Lu. Kebetulan, Dok, ini emang buka kelas otodidak. Learning by doing. Tapi dok, di Indonesia nyari tempat untuk sex education tuh Susah. sih. Iya. Karena semua masih nganggap semua tuh tabu-tabu. Kalau ngomongin seks, orang selalu berpikirnya posisi variasi. Iya. Gitu loh. Dan itu kan sebenarnya nggak benar. Betul. Gitu, bahwa posisi variasi itu nasihat perkawinan yang mau kawin baru. Iya. Pendidikan seks itu kan luas banget. betul. Terutama bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Iya. Sebenarnya belajar sex education itu baiknya umur berapa dong? Dari sejak kecil, sejak dia nanya, misalnya tuh aku datang dari mana, pasti dijawab. Bahwa kamu tuh dulunya ada di perut tuh ada namanya rahim, kemudian kamu lahir, Iya. begitu. Aku dulu pernah dok gitu berantem sama teman aku waktu kecil. Lalu dikasih tahu dia kan dia lahirnya mungkin dia udah kenal sama orang tuanya. Aku kan enggak gitu. Iya, iya. Nggak diajari. Enggak diajarin. Enggak, mana ada kayak gitu. Orang tidur terus ya udah keluar aja gitu. Oh iya. Nah, itu Tidur cara terus keluar. orang mengkomunikasikan sex education ke anak dari dini itu kan nggak gampang kan? Maksudnya penjelasannya harus mudah dimengerti sama justru si anak itu. juga. Kalau jadi dalam kehidupan sehari-hari itu udah mesti dikenalin gitu loh ya. Misalnya lihat ada kucing kawin, nggak usah tutup mata, nggak bisa begitu. Tapi, nah itu nanti sebentar lagi yang betina yang di bawah itu hamil, nanti Iya, iya, beranak. Jadi anak tuh sudah mengasosiasikannya sendiri. Sebenarnya sex education itu penting ya. Penting Ya, banget. Tapi mungkin buat sebagian orang nganggap ya seks itu kan natural Tabu. alami Ya. gitu. Ngapain pakai diajar-ajarin? Luas masalahnya seks itu dan banyak sekali kasus-kasus seks ya karena mereka itu menganggap tabu. Misalnya wanita-wanita Indonesia itu hampir 70% penelitian nggak orgasme atau kadang-kadang mencapai orgasme. Itu penelitian di RSCM, ya. Artinya apa? Artinya si wanita itu sendiri tidak tahu orgasme itu kayak apa. Oh jadi punya banyak anak tapi belum capai Belum pernah orgasme. mencapai orgasme. Karena cuma ya udah kita mah Hamil cuma aja. hamil aja udah Emang gitu. udah takdirnya hamil melahirkan orgasme itu apaan? Nggak ngerti. Nah, ketika mereka bersosmed, kemudian ketemu arisan, ngomong-ngomong, kalau hubungan seks bisa orgasme itu baru mereka Tapi karena selama ini juga tidak mengajarkan si suaminya untuk membuat dia seperti itu, Iya. dituntut, Pak aku pokoknya pengen orgasme, nah itu malah jadi ribut jadinya suami istri. Oh iya Juga ada. tidak Jadi memuaskan emang, ya. Iya. Ciri-ciri wanita orgasme. Nah, gimana, Dok? Nggak cuman kedet-kedet aja Apa di aja? situ. Gimana tuh? Dia mulai dari nafasnya juga menjadi berat, kemudian juga memang ada kejang, ya. Tapi yang jelas itu adalah alat kelamin prianya penisnya itu seakan-akan terhisap. Oh Jadi ini ketika- kempot ayam. Nah, seperti itu. Empot. Empot ayam kalau nggak bisa pura-pura batuk. Betul kalau lagi. Saya jujur Gini nih, Bang. saya suka waktu berhubungan dengan istri saya kalau istri saya pas lagi batuk pak. Kenapa? Ya karena gitu juga. Bener pak itu bener. COVID itu mah. Pakai masker. Berarti kurangnya sex education itu yang membuat juga orang tuh sama kondom tuh agak Risi, Ya, biasa. karena dianggapnya kan dulu pernah ada ATM kondom dan sebagainya, dianggapnya melegalkan perzinahan, padahal bukan. Kondom itu juga kan sebagai Proteksi. alat untuk mencegah satu kehamilan. Pertama kan dikenalkan sebagai alat pencegah kehamilan. Yang kedua, kondom itu dipakai untuk mencegah terinfeksinya HIV/AIDS. Ya betul. Penularan Karena kan kita nggak tahu pasangan kita tuh seperti apa. Ya. oke. Mungkin aja di depan Kalau pasangannya satu istrinya, kan nggak mungkin iya, tertular. tapi kan di depan istrinya mungkin aja dia. Gua barusan sen kanan. Iya. Pak dari tadi pas gini. Oh saya kanan. Di depan istrinya sih baik, Baik. tapi di luarnya celup sana celup sini. Makanya itu jangan sering-sering keluar kota. Para suami-suami yang istilahnya yang penting botolnya pulang. Oh iya betul. Nah, Setuju sih. kalau orang-orang yang udah nikah nih, terus masturbasi juga, itu normal gak? Ah iya. Normal kalau si wanitanya itu misalnya mens Ya. atau sakit, Ya. ya. Jadi sesekali
kita kan nggak bisa lihat dia, masa kita tega juga sih kalau lagi Kan jadinya, batuk-batuk lagi sakit. iya, jadi dipaksa, maksa. maksa kan itu kan KDRT apalagi Iya, sekarang kan iya. dianggapnya. Nah, itu kita boleh masturbasi, tapi jangan itu jadi kecanduan. Lebih suka masturbasi ketimbang sama istri. Nah, itu yang nggak benar. Tuh. Dampaknya emang apa, Dok? Kalau keseringan masturbasi, Iya. apa dampaknya? Apa sih Bor? Nggak, baik dampaknya? baik orang yang belum menikah ataupun yang setelah menikah. Kalau yang belum menikah, kalau yang masih belum menikah masih oke lah, karena dia memang tidak ada pasangan. Iya. Ya. Tapi kalau keseringan juga dia nggak bisa hubungan tuh antara otak kiri sama otak kanan, antara logika dan emosinya. Biasanya seperti itu, dan biasanya orang-orang yang masturbasinya tuh banyak banget itu di sekolahnya juga bodoh, kuliah juga setengah-setengah, kemudian juga ngelamun melulu dan dipikirnya di otaknya cuma Saya nggak setuju. Saya nggak setuju, Dok. Kenapa? Saya suka coli, tapi saya lulus S1. Iya lulus. Lulus. Maksudnya dokter bodoh kan bukan bodoh literally bodoh banget. Enggak. Tapi bodoh. Bodoh aja gitu. IPK saya 3,5, Dok, pas lulus, Dok. Tapi emang Itu kan akademis. Iya. Akademis, tapi mungkin cara berpikirnya Nah, udah begitu. beda. Tapi bisa mempengaruhi impotensi gitu-gitu nggak sih, Dok? Kanker gitu. pada akhirnya. Oh, pada jangka akhirnya, panjang. Jangka panjangnya. Ejakulasi dini Ejakulasi sama dini. impotensi. Oh, iya, iya. Oh, terus suka denger kan katanya ada manfaat baik dari masturbasi menghindari Ada kanker iya, prostat. menghindari kanker prostat, pembengkakan prostat. Benar juga Iya, itu? betul juga. Tapi itu tidak berlebihan ya. Dari penelitian itu hanya 1 minggu 2 kali melakukannya. Oh, bukan 1 kali sehari. Bukan. 1 kali sehari. Kalau 1 kali sehari saya Bisa bisa makan aja 3 hari. Tapi saya pernah Pak Jangan ketemu. sering-sering, Pak. saya. Tapi teman saya juga Banget dulu kopong banget. emang jadinya pemalas Pak Dokter kalau Karena misalnya mikirnya cuma ke situ melulu dan dia itu kuliah pun dia mikirnya, aduh kapan nih ada komputer, kapan nih gue melihat handphone, kapan nih gue terus dia masuk kamar mandi. Iya, iya, Biasanya iya, seperti iya, itu. Iya, iya, Oh, iya. jadi kecanduan. Itu sama resikonya sama kecanduan bokep nggak sih? Kecanduan blue film, kecanduan masturbasi, kecanduan narkoba itu semua yang namanya candu mirip. Oh, iya, iya, iya. Efeknya tuh mirip. Oh gitu. Dia tidak bisa hanya kalau kecanduan narkoba karena dia obat ada zat kimia yang mempengaruhi Moodnya, darahnya, organ tubuhnya, ya. otaknya. Iya, iya. Kalau kecanduan bokep otaknya juga sama. Kemudian kalau kecanduan masturbasi ya akhirnya lepas juga badannya. Iya, Pak, benar sih. Semuanya. Soalnya kan ada beberapa orang yang beralasan nih, gue masturbasi karena gue nggak pernah bisa mewujudin nama pasangan gue yang fantasinya dia yang misalnya aneh-aneh. Jadi Ya, jadi dia kayak- ngebayangin orang lain, ngebayangin fetish-fetish yang lain. Karena gitu. karena misalnya kayak kita ngomongin kayak orang-orang yang misalkan gitu taruhlah dia terlihat dia alim gitu segala macam, tapi sealim-alimnya cowok kan pasti referensi bokepnya banyak kan. Iya. Nah, ketika dia mendapatkan seorang perempuan dan akhirnya kok tidak seluwes yang saya tonton Gini, itu kan. kebanyakan kan kalau laki-laki yang udah biasa melakukan hubungan seks, dia itu pokoknya pengen dapat ceweknya tuh bener-bener yang murni, yang nggak ngerti apa-apa, Iya. yang polos. Iya. Nah itu yang berbahaya. Oh. Jadi ketika dia nikah, ketika dia kawin, si Pasangannya? ceweknya tuh boro-boro mau oral seks, untuk seks aja nggak ngerti. Nah, Iya. di situ terjadi kekecewaan seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya sih nggak masalah misalnya si cowoknya ngajarin juga, tapi kan cowoknya umumnya malas juga ngajarin ke cewek. Dan takutnya kan kalau misalnya ntar dia ngajarin terus dia bilang, Ah, kok kamu tahu? Nah, itu dia. Nah, tapi Dok, kalau untuk solusinya untuk yang pasangan seperti itu apa solusinya? Maksudnya ketika ngajarin Nah, pasangannya. ketika dia datang, itu misalnya dia datang konsultasi ke dokter, gimana nih dokter? Oh, konsultasi ke dokter. selalu ngajarin, ya kamu yang wajib ngajarin, tapi kalau saya ketahuan gimana nanti? Nah, itu dia, Saya kejujuran bilang, tuh ya kamu penting. bilang aja saya udah ketemu dokter Boyka atau saya baca buku, ini begini. Oh, jadi dokter Boyke itu rata-rata orang yang konsultasi buat Konsultasi buat bantalan dokter Boyke. ketidakpuasan dalam Nggak apa-apa Dok, jadi mulai masalah. mulai saat tayangan ini nggak apa-apa nama dokter dibawa. Enggak, kemarin udah konsultasi ke dokter. Itu memang biasanya begitu. Mereka seperti referensi gitu ya. Jadi nggak curiga juga si ceweknya. Iya, Nah iya, kalau iya. sex education aja awam buat sebagian orang,
konsultasi ke dokter masalah seks itu kan lebih Malu awam ya. lagi mungkin. Apalagi di ruang tunggu yang ibaratnya sama-sama duduk di situ. Pak, Oh enggak, kan mereka juga Punya di privasi. jam, punya tempatnya juga berjarak. oh jadi nggak kayak dokter-dokter umum yang kita ngantri gitu ya, Pak? Ada. Kenapa Bukan kayak yang lagi di poli gigi atau apa rame-rame gitu. ngantri Enggak gini, Pak? ada, tapi kan berbeda-beda kan Pak, tempatnya. Bapak masalah ngewe juga. Iya nih, saya gimana? Istri saya kurang jago. Maaf nih, bentuk konsultasinya itu kira-kira yang dikeluhin tuh apa sih? Misalkan Pak, Kebanyakan. Nah, misalnya. contoh Pak, Pak Dokter Boyke ini kan lagi ada di meja. Dokter Boyke S sudah. Apa S apa? Ya, udah konsultasi. Iya, Ya. Jadi kita kan nanya biasanya kenapa Pak, Bu, ada yang bisa dokter bantu nggak? Tanya Pak Dika. tanya. Pasti dia ngomongnya, saya pengen kehidupan seks saya harmonis dong. Oke. Emang kenapa? Gitu. Oke. Kok suami saya nggak mau nyentuh-nyentuh saya lagi dok, dan saya pernah ngintip dia lebih suka Masturbasi. dikocok, dan saya juga kadang-kadang mau hubungan dengan seks sama saya, dia malah minta dipakai tangan saya. Kenapa tuh dok? Nah, Oke. Iya. seperti itu contohnya. Jawabannya apa, Dok? Nah, terus saya jawab bahwa Bapak dulu suka masturbasi juga, diem aja ya. Bapak jawab yang jujur, nggak usah malu-malu. Ya dok. Sehari berapa kali? Ya 2 kali, 3 kali. Nah, jadi saya udah kecanduan dok sejak dulu untuk melakukan masturbasi itu. Dan Jadi, itu ke bawah sampai menikah. Nah, sekarang pelan-pelan kita ubah. Jadi kalau dia kepengen masturbasi, dia harus sentuh si pasangannya. Iya. Oke. Dan ya kadang-kadang juga si wanitanya itu tidak yang dibayangkan oleh si pria itu. Makanya ketika kamu nikah itu kecocokan seks itu juga perlu. Thank you Dokter Boyke, betul. Karena kalau nggak dia nggak cocok ya, misalnya ininya terlalu alim, terlalu apa, itu dianya juga jadi stres juga si prianya juga. Jadi jangan sampai- akhirnya tetap juga si Lari-lari prianya kesana jajan sini, di sana. Itu kan bisa Sana, terjadi ke sana, pria sini. atau wanitanya juga. Sama. kan, ya? Jadi kayak Jadi pernah juga ada seorang cewek yang memang ya pengalamannya lah Oke. udah banyak banget, dinikahkan, dijodohkan dengan seorang pria yang betul-betul alim, itu juga stres juga sih ceweknya. Karena kalau yang baru awal-awal kan kayak apa namanya? 3 menit junta ya, Pak? Oh, STMJ. STMJ. Apa? Sekali toblos. Sambung 3 menit juntai. Anjir gue baru tahu. Iya. Jadi kayak misalnya di fantasi dia tuh banyak yang pengen dilakuin karena itulah dia menikahi cewek yang bandel nih gitu, terus yang banyak jam terbangnya. Pas dilakukan lah. Kalah dong. Kayaknya baru diginiin bentar udah ngencrot. Gitu kan jadinya si Ya, betul. ceweknya juga Si ceweknya juga stres, tapi Ya. si cowoknya juga lebih stres lagi. Iyalah, Pak. Dok, mau nanya dok, kalau memang ejakulasi dini itu emang ada obatnya? Maksudnya ada terapinya atau ada apanya? Terapinya ada. Pertama kan ejakulasi dini ini tergantung dari pengendalian diri. Iya. Jadi seorang pria itu harus bisa mengendalikan, harus dia tahu dulu bagaimana si wanita itu ciri-cirinya dia orgasme. Kemudian untuk menghemat tenaganya, untuk nggak terlalu cepat keluar, dia menggunakan weapon yang lain, senjata yang lain, tangan, lidah, dan sebagainya. Ketika dia sudah deket-deket ke titik orgasme, kita udah tahu, baru dimasukin. Yang dikatakan dini itu berapa menit, Dok? 3-5 menit itu Itu dini? masih enggak, 3-5 menit itu kita katakan dini. Di atas 5 menit itu bagus biasanya. Lo kan nanya gitu, Pak. Oh, pengen aja. Oh, pengen. Buat pengetahuan. Oh, betul. Oh, bukan dari pengalaman pribadi. Bukan dong. Oh, bukan. Kalau di tongkrongan kan biasanya berbagi ilmu tuh, Betul. ya kan? Kadang ada yang bilang, wah pokoknya mikirin yang lain gitu. Iya. Itu salah satu cara Salah juga nggak satu sih? cara, tapi itu nggak efektif. Masa kita lagi menikmati seks, kita mikirin main bola, kan nggak Ah, iya benar. Begitu menikmati saya, angkat. Habis itu lagi Oh, offside. Lepas di dalam. jebret. Ya, kenapa jebret? Artinya mendingan latihan yang memang olahraga yang memang sudah dibuktikan ya bisa memperlama si Oke, pria. saya tahu Dok yang squat, Senam ya, senam squat kegel. terus yang kegel yang Iya. buat yang naruh barbel di sini Ya. terus yang kita gini-gini. Oke, betul. Iya kan? Iya. Weh. Ya udah pengetahuannya Ini di udah zaman banyak. sekarang kan ya mungkin beberapa orang terutama yang tinggal di kota besar pikirannya udah mulai open minded lah. Ya, udah betul. open minded dan sudah mengerti bahwa seks itu sangat penting Betul. untuk Nah, keharmonisan Market kebahagiaan. kita ini penonton-penonton kita ini kan rata-rata ya mungkin Usia-usia range-nya- muda lah. Usia-usia muda lah. 21 20 sampai 40 lah Iya, ya. 20 iya. sampai 40 range itulah. Kira-kira selama ini Dokter Boyke kan udah
kemana-mana ngasih seminar, kasih konsultasi dan lain-lain. Kira-kira apa sih yang jelas masih dianggap tabu sama orang-orang itu? Satu, ya, oral seks itu dianggap pasti tabu. Jijik lah, Obat perempuannya? kotor lah, dua-duanya. Oh, oke. Gitu. Sementara kalau orang udah nikah lama kan, udah salah satu variasinya itu adalah udah nggak bisa lagi pandangan hidup. Kan? Iya, iya, Udah betul, nggak betul. bisa pegangan hidup, jilatan hidup baru bisa. Iya. Pandangan hidup nggak bisa, pegangan hidup juga udah nggak bisa, harus jilatan hidup. Bagus banget dokter Boyke. Artinya hal-hal yang seperti itu kan mestinya ngerti lah ya. Udah 20 tahun kawin, usia juga udah menjelang menopause, pasti gayanya begitu-begitu, disuruh cara-cara yang lain nggak mau, pasti bosen lah. Nah makanya kenapa terjadilah perselingkuhan. Di atas 40 tahun itu hampir 43% yang berselingkuh. Wow, oh karena ada monoton Nah, kegiatan itu seksual. dia. Tapi pertanyaannya kalau misalnya nih, untuk mencegah perselingkuhan, kedua orang ini saling mengusahakan Ya. memuaskan apa keinginan pasangannya. Ya, betul. Ini ada datanya nggak itu bisa mengurangi perselingkuhan? Dengan Dengan cara Setelah misalnya saling berdiskusi. berusaha setelah Nah. berdiskusi. Oh iya, gitu. ada dong. Ada improvementnya. Datanya ada improve. Paling tidak ya yang kita bisa terima dari klinik Pak Sudi kan gara-gara itu kan banyak yang mau cerai. Hanya tidak jadi cerai. Itu kan juga suatu indikasi bahwa sudah ada perbaikan hubungan. Dan kita kan biasanya ke pasien suruh nyatet itu perbaikan-perbaikan apa dari minggu ke minggu. Dan kadang-kadang kita pisahkan konsultasi antara si pria dan wanita. Bapak masuk duluan deh, ceritain. Wah bapaknya jadi cerita karena gak ada istrinya kan, dia Iya, cerita iya, semuanya. Saya catetin semua, nanti sisinya juga begitu. Nanti pelan-pelan kita perbaiki. Oke. Oh, banyak tuh dok, maksudnya yang mau bercerai gara-gara seksnya buruk. Oh, 33% seks Oh, dan lu masuk di penampilan. situ berarti, Bu. Enggak dong. Enggak dong, kan gua nanya doang. Minta nomornya aja. Minta nomornya aja. Gua tahu rumahnya. Enggak ada begitu. Takut ketahuan orang lain. Pokoknya lu pakai jaket lengan panjang Karena kan. dari topik itu dikeluarin yang respon paling cepet dia. Ini kan biar ngisi lo, biar ngisi lo. Kan kalau gua nambahin, Pak Dika nambahin, kok lu beneran nanya? Pengetahuan tuh nggak apa-apa untuk ditambahin kan, dan dia juga bagi buat orang lain juga ya. Oke, tadi oral. Terus apa lagi, Dok? Satu itu. Ya, dianggap Kemudian tabu. yang kedua yang sering juga masih di ini Anggap adalah tabu. kepercayaan tentang obat kuat. Mereka masih yakin bahwa oles-oles, krim Ya. itu bisa Tisu, memperbesar. tisu. Ya. Kemudian juga Kalau tisu bahwa magic beneran, beberapa- Pak? Itu semua isinya tisu bener karena isinya itu adalah lidokain. Lidokain itu lezat anestesi. Jadi ketika kamu hubungan seks, kamu tuh kebal nggak ngerasain enak, dia juga nggak ngerasain apa-apa. Oh gitu. Makanya Mencegah daripada ejakulasi. begitu-begitu mending kopi kreng. Udah ada dokter Boyke. Oh, itu benar, Boyke. Ada dia. Dia udah pernah nyobain juga. Pernah. Udah dong. Siapa lawan mainnya? Lo nggak usah nanya sampai detail deh. Yang penting barangnya itu. Gua laminating. Tapi dok, saya baru tahu loh kalau ternyata yang si tisu magic itu tuh ternyata bikin kebasnya nggak cuma ke kita tapi ke pasangan Pasangannya juga. Oh jadi tahan lama itu karena Karena kebas. kebas, jadi kita nggak ngerasain apa-apa. Alah. Kayak kita nggak disentuh juga gitu. Oh, jadi kayak dibius lokal. Iya. Ya, lu bangga keluarnya lama tapi bangganya Nggak, bangga nggak. palsu gitu. Dan dia juga nggak ngerasain apa-apa, nggak rasain enak apa-apa. Orang si cewek aja kalau pakai kondom kadang-kadang nggak mau, nggak enak. Nggak enak. Kayak main piano pakai sarung tangan. Oh iya. Sebuah analogi. Itu tadi yang kita bahas dari awal kan orang-orang yang sudah memiliki pasangan, udah masuk ke dunia pernikahan dan lain-lain. Tapi sekarang nggak menutup kemungkinan ya. Budaya barat udah mulai Ya. keserap lah. Budaya dari manapun. Karena jendela Indonesia lagi dibuka-bukanya. Betul. Internet Ya. gampang diakses dan lain-lain. Akhirnya memang ya bisa dibilang seks bebasnya juga makin Ya. besar lah. di Bukan makin kalangan. besar sih Pak, sebenarnya mungkin gara-gara Secara sosial data. media, karena kita punya Instastory dan kita punya aplikasi-aplikasi yang lebih cepat, lebih aktual, jadinya kita kelihatannya kita negara kita kayak berantakan banget. Kayaknya dari dulu tuh sama, cuman dulu nggak punya Instastory. Mungkin, Iya. mungkin.
bisa jadi juga lebih besar kan Betul. tingkat seks Ya kalau bebas. kita lihat kan penelitian kita sudah pernah Nah, itu lakukan tuh datanya ini gimana tuh? kan. Mulai dari tahun berapa itu tahun 88 tuh sekitar 19% naik. Sekarang di Jakarta aja sudah 53%, Nah, 63%. maksudnya- Dari SMP loh, Nah. SMP sampai ke mahasiswa yang pernah melakukan hubungan seks dari 14 sampai 21 Tuh, tahun. dari 14 lu bayangin. Sampai 21. Nah, kalau untuk ranah usia-usia itu, apa yang biasanya dokter sampaikan ke mereka tentang ini? Iya, kalau saya selaku sex educator kan harus menjelaskan bahwa kamu boleh pacaran tapi jangan sampai begini, udah itu aja ya. Jangan sampai gimana dong? Nih, Respect, Dokter Boyka, respect. Iya. Jadi kalau pacaran gini boleh. terserah lah kan pacaran tuh ada tingkat. Betul. Ya udah lepas dong. Biasanya kalau gitu lanjut. Kalau kissing, Iya. kissing oke lah. Oke. Ya, mau dari ciuman Prancis atau ciuman Jepang terserah lah. Iya, iya, ya. iya. Kemudian necking, necking. Dracula-Draculaan. Oh iya, iya. Iya, Iya. Kemudian petting, dia masih pakai baju lah, bajunya masih tipis, masih pakai celana Iya. atau udah tinggal celana dalam, udah oke. Stop sampai situ. Jangan intercourse, jangan. Karena yang paling rugi itu bukannya yang cowok, yang Cewek. cewek selalu. Iya. Karena di Indonesia pun cowok-cowoknya terkena Betul. terkena munafik. Betul. Dia waktu masih lajangnya si celup sana celup sini, tapi kalau kawin pengen Maunya yang dapet yang perawan. virgin. Gila. Tapi kalau sampai akhirnya ada orang yang kebablasan Ya, lah sampai oke. intercourse, mereka kan harus tahu resikonya kan banyak. Resikonya adalah Hamil. hamil di luar nikah. luar nikah. Dan nikah. sekarang hamil di luar nikah itu angkanya cukup tinggi, tetapi kan mau melakukan aborsinya kemana? Karena kan aborsi pada Ilegal. dokternya juga dikatakan ilegal dan Iya. didendanya sampai 1 miliar loh. Iya. Tindak pidana ya. Dan Tindak sekarang masuk pidana, di hukum juga kan. karena hukum juga. Jadi nggak bisa. Jadi mereka itu harus betul-betul hati-hati. Makanya digunakanlah kondom sebagai jalan tengah. Kalau lo memang otaknya udah didengkul, udah nggak bisa nahan, Iya. udah kepengen. Karena si ceweknya juga kepengen juga. iya, iya. Ngerasain ada yang masuk ke situ tuh pengen juga. Gitu loh. Buat- Maka gunakanlah kondom. Atau masturbasi aja sekalian. Iya. Tapi biasanya anak-anak labil-labil ini yang begituan nggak enak nih pakai kondom. Karena aku nekat. bisa kok ntar kalau mau keluar dibuang di luar kayak gitu. Ya, Tapi bohong belum tahu gitu. apes-apesnya kan. Iya. Banyak juga mitos-mitos. Pokoknya kalau udah dikeluarin itu kamu scotch jam aja loncat-loncat. Nah, iya, ada dulu, iya, iya. Keluar. Itu bohong semua. Iya. Maksudnya, lu pernah nemu gak sih biasanya di waktu kita berhubungan ya? Kalau kita kan udah keluarga ya, berhubungan tiba-tiba di ujung tuh ada Ada Kayak selalu. pelumas gitu ya? cairan gitu. Iya. Kalau misalnya itu masuk Itu ke vagina itu bisa ada hamil 100 juga nggak sih? sampai 200 ribu sperma sudah Tuh, dihitung. Kan? yang bening itu dok. Yang cairan bening. Yang cairan bening itu aja. Itu ada 100 ribuan sperma. Makanya seringkali terjadi hamil. Telat ngangkat. Padahal saya keluarin kok dok di luar. Bukan masalah dikeluarin di luar. Ketika cairan bening itu keluar menetes dari kelenjar koper itu kan keluar. Tercampur dengan sperma itu ada sampai 100 ribu. Oh itu bukan spermanya. hanya pelumas buat pria doang. Bukan. Jadi dia pelumasnya iya tetapi tercampur juga oleh sperma. Oh itu ada ternyata dok. Ada. Cairan bening Jadi itu mereka ada. melakukan penelitian seperti itu. Oh iya. Dan buat anak-anak labil yang kalau ya udah kalau gitu gue tanggung jawab gue kawin. Ya. Anda belum merasakan dunia pernikahan Ya. bagaimana rumitnya. Buat cewek-cewek. Kebanyakan cowok-cowok itu lu yang nanggung, gue yang jawab. Iya. Memang yang paling rugi ya itu benar. Perempuan. Cewek. Makanya perlu dikasih tahu ke ceweknya knowledge untuk sex Iya. educationnya. Sex education. Kalau di luar negeri, sex education tuh kan masuk ke salah satu kurikulum di sekolah. Iya. Iya. Kenapa di Indonesia nggak masuk-masuk sih? Itu saya udah usahakan dari tahun 90-an lah Iya, untuk iya. bisa masuk Kurikulum. disahkan oleh DPR untuk masuk ke kurikulum. Dan dengan hasil penelitian waktu itu dilakukan juga penelitian di Cilacap, SMP Cilacap di mana-mana, tapi tetap mereka enggak. Karena kan banyak penolakan. Zaman-zaman dulu kan banyak sekali Iya, yang apalagi dulu. Iya, masih Dianggap dianggap tabu tabu, banget. masih Iya, iya. dianggap melanggar nilai-nilai Norma-norma Soalnya asusila. materinya kan bukan hanya reproduksinya Oh, iya. kan. Tapi Sehingga pengenalan kita- dari kecil iya. tentang alat kelamin, nggak boleh Betul. dipegang orang lain Betul. dan lain-lain gitu. Dan kita sampai ganti jangan pendidikan seks deh kalau orang Tabu. dengan kata seks, Ganti apa? pendidikan kesehatan reproduksi. Tapi tetap mereka oke, pendidikan kehidupan berkeluarga.
Coba kurang apa lagi? Kalau kita dimasukin ke kurikulumnya biologi nggak bisa ya? nggak bisa, Mak. Beda Beda banget Di ya. situ kan ada kalau di dalam pendidikan seks itu kan selalu ada masalah moral, masalah biologinya, masalah psikologinya, masalah anatominya, masalah jadi betul-betul komplit di situ. Masalah hukumnya, itu kan semua ada. Padahal dia bukan ngomongin anatomi. Anda Boyke. Iya. Anda Tommy. Anda Boyke. Iya benar. Anda Tommy bukan, nanti bukan Tommy. Anda Boyke. Tapi ini nih Pak Dokter nih ya. Iya, apa? Selama ini Pak Dokter ini selalu diundang ke acara-acara ngomongin sex education dan segala macam. Iya. Saya pengen tanya ke Pak Dokter Boyke yang terhormat S6 anak. Yang mending tanya aja gelarnya Iya, apa. gelarnya apa? SPOG, spesialis obstetrik ginekologi. Bukan hamil. Melahirkan dong. Genital aja dulu. Pak Dokter kan punya ilmu banyak banget nih. Nah, cewek-cewek nih, zaman dulu Pak Dokter muda nih, ekspektasi ketika dekat sama Dokter Boyke tuh gimana? Misalnya ada seorang cewek dekat sama artis, weh bro, lu udah jalan kemana aja, udah diajak jalan kemana aja. Nah, kalau sama Dokter Boyke tuh Dulu itu kan dunia kedokteran nggak seperti itu, pergaulannya juga kuper-kuper kan. Lagi kan cewek-cewek di kedokteran sih nggak terlalu yang bagaimana. Iya. Jadi kita juga pacarannya tuh nyebrang ke psikologi, ke sastra. Oh iya betul. Dan nggak Sastra bisa sih di paling kedokteran. gampang sih. Iya. Tuh, pengalaman. Saya anak sastra soalnya. Saya anak sastra. Gampang ya, anak sastra mah gampang lah. Gampang. Terus Jadi ya kita ya sebagai dokter kerjanya ya misalnya saya ikut Mapala UI kan dulu, BPM UI, Mapala UI, ya sebagai tenaga kesehatan aja. Jadi, gitu. parah Teman-teman banget ya. angkatan dokter banyak yang perempuan nggak yang ngambil spesialis Dulu nggak bisa, kalau perempuan ngambil obgyn nggak bisa. Oh, nggak bisa? Dulu nggak bisa, karena dianggap perempuan itu lebih kalau memberikan keputusan lebih Untuk ada lambat. tingkatan Tapi emosional. setelah prof yang perempuan satu-satunya itu Muncul? nggak ada, perempuan-perempuan sekarang ngambil obgyn. Apalagi setelah banyak sekali wanita-wanita yang nggak mau diperiksa oleh dokter laki-laki. lebih nyaman sama dokter perempuan. Perempuan, iya. Akhirnya ada di Akhirnya situ dibuka. lah. Iya. Saya kira tuh dulu tuh Pak Dokter gitu, Pak Dokter saya punya masalah seks nih gitu di DM Instagram. Kan masih misalnya dokter, gitu. kan dokter seksnya itu kan baru setelah ngambil dulu umum, ngambil dulu spesialis obgyn, baru konsultan seks berapa lagi ngambilnya. Jadi udah keburu tua ya? Keburu tua. Ya, orang gue pengen ke Brotherhood. Ya, orang gue pengen ke Swill House. Tapi serapan obrolan begini tuh efektif nggak sih sebenarnya? Efektif. Saya pernah Ketimbang pernah tanya. pendidikan formil gitu. Ketika kita pernah melakukan penelitian kan kita melakukan penelitian, kita bagi ya ke anak-anak. Waktu itu ada SMP SMA kan pernah saya di TV, sejauh mana sih kamu ngerti, mendingan seperti itu, nanya sama orang tua nggak dijawab katanya. Mendingan dengerin ya kayak YouTube atau apa gitu. Asal yang ngomong yang benar, jangan yang ngomongnya itu yang nggak jelas gitu. Yang ngajarin yang nggak jelas-jelas, itu yang lebih berbahaya. Dimaksud jelas adalah latar belakang pendidikan memang Pendidikan, nggak mencukupi. kemudian juga sekolahnya juga, dan satu pendidikan seks itu syaratnya di luar negeri juga harus punya nilai agama dan moral yang baik dan mengetahui masalah-masalah hukum dengan baik. Iya. Karena Misalnya gini, hamil aborsi aja, itu kan dia berarti nggak ngerti hukum. Iya, Bahwa dengan melakukan aborsi itu dia akan dihukum misalnya Melanggar tindak pidana. tindak pidana. Karena kan sering dok ada dengar di berita tiba-tiba anak SMP terpaksa menikah, Ya. anak. Dan itu sekarang yang kita lagi hadapin, pernikahan dini 13-14 dengan alasan adalah untuk menghindarkan perzinahan. Ternyata pernikahan dini ini justru mengakibatkan apa? Generasi-generasi yang dilahirkan tuh bodoh karena 13 SMP pun lulus SD sudah menikah, misalnya 13-14 tahun, bagaimana anaknya punya kualitas basic yang pengetahuannya. Belum lagi resiko kematian ibunya tinggi, Oh, iya. prematurnya tinggi, penyakit-penyakitnya karena apa? Organ-organ reproduksinya belum juga sempurna. belum Iya, sempurna tubuhnya. Belum lagi belum secara yang pemikiran lakinya, matang dan ya. hampir semua pernikahan dini diakhiri dengan perceraian. Maksudnya orang-orang yang akhirnya nikah di belasan tahun pun, kayak teman-teman saya pun yang dulunya
pernah nih teman-teman saya dulu waktu saya SMP terus akhirnya SMA baru masuk SMA terus hamil dan segala macam memang ujung-ujungnya cerai sih. Cerai, Pada karena dokter mereka sih. tidak siap Nggak secara psikologi, nggak matang lah. Ya, maksudnya ibaratnya ntar anak umur 20 tahun laki-lakinya teman-temannya pada nyobain pergi ke klub, ke bar. Karena dia dulunya kan mungkin dalam lingkungan yang terkungkung Iya. atau apa. Kemudian justru anak-anak yang terlalu waktu masih kecilnya itu rada-rada artinya dikungkung, rada-rada alim gitu. Iya. Ketika dia udah besar tuh bener-bener jadi, apalagi punya duit, wah nyobain Iya, wine. Mendingan deh waktu masih muda tuh badung-badung dikit lah. Jadi nggak sampai akhirnya tuh ketika ngelihat matanya kebuka, apalagi dia punya Semua duit, dicobain. wah coba dicobain. Lebih baik pernah bandel. Iya. Ada bandelnya telat. Iya. Ataupun masih bandel. Itu parah. Emang kenapa sih ada nyamuk ya? Pada lepak-lepak. Iya. Oh nyamuk. Mungkin di antara mereka-mereka ini yang lebih deg-degan saya. Iya. Karena mereka-mereka anaknya masih pada kecil-kecil. Iya. Saya udah punya anak ABG nih. Iya. Nah, katanya itu peran orang tua untuk mengedukasi ke anak itu kan paling penting Iya. untuk urusan ini. Pernah nggak sih ada bikin seminar tapi yang didatengin orang tua bagaimana cara mengenalkan sering anak-anak banget. gitu? Jadi pertama kali nih ada beberapa sekolah ya, termasuk sekolah Islam juga yang modern. Anak-anaknya dulu nih diajarin biasanya mereka nanya tentang masturbasi, nanya tentang pacaran lah, terus gimana menolak cowok, terus segala macam. Nanti ibu-ibunya datang dan ibu-ibunya itu banyak sekali yang nggak menyangka bahwa anaknya tuh sampai pernah oral, pernah apa. Nah, mereka tuh kadang-kadang kaget karena mereka menyangka anak-anak itu tetap di mata mereka adalah anak-anak. Dan mereka selalu mencoba membuat blog untuk masalah-masalah seks. Dan nanti juga kamu tahu, Taunya dari mana? Dari teman-temannya. Iya. Dan nanti ketika lagi pacaran, lo apain aja? Lo masa kayak anak TK, lo pacaran kayak begitu lo. Dipanas-panasin kan. udah nyoba-nyoba dah. Coba lah. Iya, Nah, itu yang kita mesti ingetin sama para orang tua nih. Kamu juga jadi orang tua. Apalagi kalau punya anak cewek, karena yang paling rugi itu selalu anak. Nah, kalau anaknya Operasi selaput darah segala macam kan cewek-cewek. Ini banyak banget nih. Betul. Kebetulan saya udah nggak ini lagi udah karena pandemi itu udah nggak pegang pisau dan nggak di kamar operasi lagi. Banyak banget yang antri mau untuk operasi selaput darah. Nah, kalau anak cewek pendekatannya lebih baik ibunya atau- Ibunya. Ibunya ya, berarti personal ya Iya. itu. Oh, Dari masalah dapet. Soalnya kalau bapaknya pasti nyarinya siapa orangnya gitu. Makanya kalau ibunya kan panas duluan gitu. Apalagi anaknya cewek kan. Pak Gading kan ada seperti itu kan. anaknya. Ada tuh seperti itu. Iya. Anaknya cewek, empat ya, Men? cewek 4, cowok 1. Apa bener dok dulu itu katanya kalau anaknya cewek, Bapaknya bandel. bapaknya bandel? Enggak juga. Oh enggak juga ya. Kalau anaknya cowok, emaknya lebih bandel. Yang terbaiknya anaknya cowok atau cewek? 2 cewek 1 cowok. Oh berarti bandel. 2 cewek 1 cowok. Bandelan dokternya. Wah bener nih bener ya. Enggak, dulu pernah baca kalau anaknya cewek itu berarti ketika melakukan hubungan intercourse tadi waktu malam pertama atau apapun, cowoknya yang klimaks, ceweknya enggak. Ya. Itu sebenarnya ketika dia tidak klimaks memang suasana daripada vaginanya lebih asam. Nah, sehingga sperma yang membuahi adalah sperma yang favorable dengan yang asamnya itu sperma X, jadinya anak cewek. Itu ada penelitiannya. Tapi kalau si cewek itu orgasme, suasananya berubah menjadi basah. Jadi yang membuahi itu adalah sperma yang favorable dengan suasana basah, yaitu sperma I, sperma laki-laki. Jadi kalau ceweknya sering orgasme, biasanya anaknya lebih kepada laki-laki. Itu penelitiannya seperti itu. Bro, kalau penetrasi ke vagina pakai lidah, ini kalau ngomongin masalah kebersihan gimana? Soalnya kan ini masuk apa aja, konsumsi rokok, Ya kan, makan, apa segala sebelum macam. melakukan, kan saya selalu bilang, sebelum melakukan yakinkan dulu pasangan bersih, Anda juga bersih. Pertama, yang wanitanya mungkin mesti dicukur. Kedua, dia tidak ada keputihan. Kemudian sebelum melakukan, sikat gigi dulu. Oh, tapi kalau mabok mana mungkin? Iya. Lupa. Kalau saya biasanya kalau urusan jilat-jilatan begitu sama istri yang laporan. Bos, udah bersih nih, gitu. Jadi dia udah ngecek sendiri, dia yang tahu. Ya memang kebersihan itu nomor 1. Di mana-mana pun harus dijadikan nomor 1. Dok, kalau anal tuh kategorinya sehat apa enggak? Enggak, karena 1, orang yang melakukan anal seks itu tuh
anus itu kayak usus. Ya. Dia lebih mudah robek dan pembuluh darahnya tuh banyak sekali. Sehingga mudah sekali terjadi perdarahan satu. Kemudian resiko terkena daripada HIV/AIDS-nya menjadi 100 kali lipat dibandingkan hubungan Karena seks itu melalui tempat vagina. Keluarnya kotoran. Termasuk hepatitis. Ya. Oh, hepatitis juga. Termasuk hepatitis ditularkannya lebih banyak di situ. Even Kalau pakai- vagina memang dia tebal, memang dia dipakai untuk dari awal ditakdirkan untuk hubungan Fungsinya seks. itu ya. Iya. Emang dulu kemunculannya anal tuh apa sih? Gara-gara apa sih? Jadi kan itu kan ada kalau kita dari zaman-zaman dulu tuh kan ada yang wanita-wanita itu karena kalau sudah melahirkan kan disitunya menjadi tidak lagi mau apa Mencengkram. sih? Tidak mencengkram lagi dan Bentuknya mereka tidak seperti semula lah. Wanita sekarang juga kan males kalau kita suruh senam pasca hamil, senam kegel, males kan? Nah, akibatnya apa? Akibatnya di daerah situ udah nggak ngejepit lagi. Yang masih ngejepit apa? Ya anus pastinya. Sehingga akhirnya si pria-pria itu juga menghendaki melalui anus. Padahal itu daerah yang sangat sensitif dan sangat kotor. Biasanya terinspirasi bokep juga kan. Iya. Ya. Kalau orang punya fetis gitu normal apa kelainan sih, Dok? Biasanya kalau yang cowok nih hasil penelitian ya, ada kecenderungan untuk homoseksual. Oke. Ada kecenderungan. Oke. Jadi kecenderungan homoseksual tuh kita urutkan Jabarin. ya satu. Yang menikah di atas umur 35 tahun itu ada kecenderungan 35%. Yang senang melakukan anal seks. Kemudian yang temannya lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Yang maksudnya tuh lingkungannya lebih banyak, lebih nyaman dengan itu. Nah itu kan ada beberapa. Nah termasuk anal seks juga seperti itu. Kalau kita orang tua ngasih ke pendidikan ke anak mengenai pendidikan seks, itu nggak usah diganti-ganti nama genital itu. Oh iya betul sekali, itu betul sekali. Bilang penis, apa aja? itu penis adik kamu tuh, luka tuh. Karena kamu sering digesek-gesek sini dikasih tahu. Itu payudara. Nah, itu vagina. Jadi nggak bisa untuk itu memek kamu nggak boleh. Ini kayaknya dia nih, ini kayaknya dia nih. Nggak boleh. Kalau Kan aku biasanya kan kalau cowok itu burungnya ya. nggak Kenapa? boleh. Emang dampaknya apa, Dok? Dampaknya itu jadi mereka itu seperti berpikirnya bukan ke alat kelamin. ke yang kita Jadi pakai pernah istilah kejadian itu. ini karena si anak itu yang perempuan itu dikasih itu celengan, itu adalah celeng itu apa ini namanya apa mama? Itu celengan. Anaknya masukin koin loh begitu. Au. Kepaksa kita sebagai dokter kandungan kan ngambil pakai pinset kan nggak boleh sampai robek. Iya. Karena masih kecil Iya, juga. nanti dia bisa ini lagi. Tapi kan hanya gara-gara dikasih tahu itu adalah celengan. Iya. Dok, sama ini saya mau nanya. Kadang-kadang ada orang, apalagi kita Indonesia lah, ada beberapa laki-laki yang memiliki penis nggak murni lurus. Ada yang melengkung. ke Emang kiri. semuanya melengkung kan? Emang semuanya nggak ada yang 100% kayak tegak lurus segitiga. Tegak lurus. Nggak ada. Ada yang pasti miring 10 derajat, 15 derajat. Ada yang Tapi ngehook, kalau ada yang sampai nge-slide miring sama dia. banget, nah sampai 45 derajat, nah itu baru kita katakan Kategorikan kelainan. kelainan. Kalau masih 20 derajat, 15 derajat Dengan biasa. melengkung-melengkung itu adakah kelebihan dan kekurangannya, Dok? Yang melengkung ke atas yang paling bagus. Bapak melengkungnya kemana? Kiri sih. Masuk ke atas gitu. Saya kanan. Saya melengkung ke kanan saya. Kiri. Pak Gading? Kiri. Saya belum cek, lupa. Kalau Bapak Dika? Naik ke atas ya, begini deh. Oh nancep. Oh, paling bagusnya melengkung ke Ke atas. atas, karena dia kan lebih Lebih kena penetrasinya. Bagaimana tips dan triknya supaya nanti ketika dewasa melengkung ke atas? Oh ya nggak ada. Nggak ada, Udah itu bakal- genetik. Oh, itu bawaan. Genetik. Masa dari kecil lo giniin? Kayak mitos-mitos hidungnya diginiin biar mancung. Oh, itu memang bawaan aja itu mah, Dok. Bukan karena kebiasaan. Bukan. Ya dokter Boyke kan namanya dokter Boyke kan karena hidungnya mancung. Kalau kesnya dokter Boyen. Apa ya? Orang Asia kan udah ada datanya Ya. bahwa ya panjangnya ada average-nya lah Asia dari itu ukuran. paling kecil ya di semua ras. Di antara ras lain. Asia, Korea, Hong Kong, Singapura, Jepang itu termasuk yang kecil. Iya. Enggak kalau Hong Kong gede dok. Oh, kecil dari Hong Kong gitu. Beda. Jadinya gede. Kalau kecil dokter dari Hong Kong. berkali-kali bilang bahwa ukuran tidak Memang betul. pengaruh ke durasi. Iya. Kenapa banyak orang tuh masih mengidam-idamkan ukuran Karena yang mereka besar? ngelihat BF. Karena Melihat BF itu saya waktu sekolah seks di maksudnya pendidikan seks ya di Belanda itu kita sempat ngelihat ada salah satu pendidikannya itu ngelihat tempat-tempat pembuatan blow film. Nah mereka tuh memang yang dicari itu yang laki-laki yang ukurannya memang yang menjadi bintang BF itu yang harus Gede-gede. besar. Tapi emang harus besar dan
Dan ada pakai trik-trik sendiri ketika dia disorot ke arah kelaminnya itu, mereka pakai kaca pembesar ininya namanya. Oh, lensanya. Lensanya. Oh, dan kita menganggapnya semua bule itu Waduh, bule besar. itu besar. Ternyata tidak. Dari pengalaman teman-teman saya yang udah pernah sama bule yang segede-gede gitu pun ternyata tidak sekeras itu. Iya, betul sekali. Gitu Jadi katanya. rahasia daripada penis itu, kalau dia itu kecil, maka dia ereksinya 3 kali lipatnya. Kalau dia sudah besar, dia 2 kali lipatnya. Kalau dia udah besar sekali, 1,5 kali lipatnya ketika ereksi. Oh, tingkat Tapi kan kekerasan. orang ngelihatnya ketika tidak sedang ereksi, nah itu. Dok, ada temen pernah bilang, perempuan nih, ini teman saya dulu dong. Once you go black, you never go back. Lah bener, teman saya dulu ada teman saya. Teman saya nge-host dulu. Once you go black, you never go back. Saya tahu. Enggak. Karena bagaimanapun yang hitam juga sebenarnya nggak ada yang gede-gede banget. Dan mungkin kamu bisa, fetishnya. ya, bagaimanapun juga kepala bayi aja bisa lewat di situ. Nggak ada penis yang lebih besar daripada kepala bayi. Oh iya benar juga ya. Artinya semua pasti go back, semua akan pasti kembali lagi menjadi kecil kembali. Apalagi kalau si wanita itu mau melakukan senam Kegel atau senam setelah menikah. Oke. Pas setelah air, menikah. ya, air kan. Itu bukan hanya untuk si cowok tapi buat dirinya Buat juga dirinya ya. juga. Ya. Oke nih terakhir nih dok nih. Nih teman saya kan masih duda nih statusnya. Lagi duda. Katanya kalau nggak dikeluarin tuh bisa bikin pusing, stres, jerawatan. Suara serak. Itu beda. Jangan suara serak tiba-tiba jadi DJ Spotify. Itu galau. Iya. Ada tipsnya nggak nih biar peredaran darah tetap Biar lancar? Ya, tipsnya ya masturbasi salah Seminggu satunya. sekali. Onani tadi seminggu 2 kali, seminggu sekali. Nggak bisa kalau udah duda ya memang harus begitu, ya. Dan ya kan tadi udah dikasih ininya kan ada yang Alat-alatnya. fishball. Nah dok, ada teman saya dok, udah kawin dok, tapi suka banget begini dok. Itu gimana? Itu kemungkinan dia Sama istrinya? Iya. Ini Sama agak istrinya atau lempar-lemparan dia- ya, agak lempar-lemparan ya. ya nggak apa-apa iya. kalau sama istrinya sih. Iya. Makanya Kalau suami istri biasanya paling bagus seminggu berapa kali dok? tergantung usia pasangannya. Kalau dia menikahnya baru 10 tahun, seminggu 4 kali, 3 kali oke. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas mungkin 1-2 kali is oke gitu loh. Tapi yang penting dua-duanya doyan. Dua-duanya doyan. Nah itu yang makanya tadi saya bilang kesesuaian dalam seks itu Iya, diperlukan banget. Karena ada yang nggak yang satunya yang si cowoknya itu Iya. lebih Nafsu banget. workaholic, yang lebih nggak terlalu suka seksi ceweknya dia memang doyan banget gitu. Mungkin agak ke nymphomania itu cerai. Apa tuh dok? Kayak hyper Nymphomania gitu? tuh hypersex. Pada wanita kalau Don Juanise hypersex pada pria. Mohon maaf nih dok, mau nanya nih dok, agak personal nih Iya. dok. Kan dokter udah punya anak, Ya. udah ada yang bisa kan yang besar-besar gitu kan. Kalau di pacaran, Iya. kan maksud dokter kan sebelum menikah sebaiknya ada kecocokan seks. Ya. Kecocokan seks bukan hanya dinilai dari situ kan, waktu pacaran aja lihat nafsunya, lihat bagaimananya kan udah bisa kita lihat. Nggak selalu harus dicoba dulu secara seks, enggak. Maksudnya kecocokan seks dia memeluk kita kan kita juga tahu meluknya itu meluk dengan gairah atau Nafsu meluk apa? hanya Sayang. sekedar sayang aja gitu kan. Terus yang kedua juga ya dari orang kita berciuman aja kan udah ketahuan ciumannya sih. ciuman Perancis atau sekedar ciuman Jepang ya kan. Kita juga udah bisa lihat di Jadi situ. kalau Nyari kecocokan seks via aplikasi itu gimana sih, Riz? Ah, gimana sih? Aplikasi. Iya, maksudnya itu match terus atau kadang-kadang Enggak, masa ke aku sih? Aku mah nggak aplikasi. tapi kok bibirnya luka di sini sih? Lu kayaknya herpes deh. Enggak dong. Enggak dong, ini bekas jerawat. Aku kopek. Kirain nggak kumur-kumur. Nah, tapi kalau buat teman-teman sebenarnya kalau kan dokter Boyka tadi bilang kecocokan seks terus fetishnya juga harus sama. Intinya banyak orang yang cerai gara-gara seksnya tidak sama, tidak cocok gitu. Sekarang tuh udah zaman digital, udah bukan zaman dulu lagi. Misalkan lo nikah, misal gue orang Bandung gitu. Gue nikah sama orang Bandung, terus gue ke Jakarta, oh ternyata cewek-cewek Jakarta lebih cantik. Akhirnya jadi coba-coba sana sini. Sekarang Nggak begitu. udah ada di explore Instagram, bahkan teman saya pun banyak yang nge-like-in cewek-cewek Filipin. Jadi setidaknya lu udah tahu bentuk pasangan yang sebenarnya lu nafsuin.
sekarang lebih gampang. Oh, jadi maksudnya carilah bentuk pasangan yang seperti Iya. sesuai. Iya, gitu. Jadi kesesuaian itu kesesuaian pendidikan, Iya. kesesuaian ekonomi juga. Iya, gitu. betul. Jangan sampai terlalu jauh, Jomplang. Iya. jomplang. Kesesuaian ya tadi masalah seks. Tapi kesesuaian seks itu artinya tuh dia itu memang seneng juga gitu, romantis juga gitu Iya, loh. iya. Kalau Anda mendapatkan seseorang yang workaholic, sementara dianya romantis, nggak pernah disentuh-sentuh, nggak pernah itu Nggak matching. nggak matching juga. Iya, iya, Itu yang mengakibatkan seringkali terjadi pertengkaran, pertentangan yang bisa berakhir dengan perceraian. Iya. Saya sih sering bikin konten ngobrol sama pasangan-pasangan ya. Memang menikah itu bukan melulu ngomongin tentang seks. Tapi di seks dalam itu pernikahan salah salah satu satu. faktor pentingnya adalah Seks. Betul, Seks, itu ya. saya setuju banget. Iya, Bukan iya. lagi penting karena seks itu adalah ekspresi cinta yang paling tinggi. Betul. Fondasinya itulah. Iya. Itu yang paling vital, makanya disebut namanya alat vital. Alat Iya. vital, bukan objek vital. Iya, itu dia. Makanya kalau dalam pernikahan vital tuh, maksudnya kalau ada pasangan-pasangan yang maksudnya secara seks tidak cocok dan segala macamnya gitu. Terima kasih Dokter Boyke insight-nya. Sama-sama. Ini Terima mudah-mudahan kasih, Dok. sih Ya, bisa biar anak-anak muda Iya. Bisa pada belajar. Iya, nggak melulu dijejelin melek investasi tapi melek juga sex education. Iya, Ya, nih. gitu. Karena seks itu bukan berarti selalu jorok ya. Iya. Edukasi. Edukasi. Tadi dokter Baik pernah nggak sih sering gini ngobrol-ngobrol gini nih, terus kayak, iya pasangan tuh harus digini-gini, terus kayak istri tuh nonton di rumah kayak, Oh, nonton, nggak dia gitu, tahu. kamu gua kemarin juga aku gini, Nah, kamu nggak gitu, atur karena gitu. karena dia juga seorang dokter juga dan Iya. ikut juga kan kalau saya pendidikan seks juga ikut. Jadi dia juga ngerti. Kan satu frekuensi. Satu dulunya. frekuensi, iya. Kecuali kalau bukan dokter ya, Kalau kecuali dia kalau lupa bukan diingetin dokter. namanya. Bukan di situ. Bukan. Geser kiri dikit. Dok, tapi dok, kalau laki kan kadang-kadang ya, nggak tahu kalau pikiran cewek, kalau laki kan kadang-kadang, lagi pengen banget nih. Akhirnya jatuhnya ya masturbasi. Kalau cewek ada gitu juga nggak sih dok? Ada juga. Tapi kalau dia udah punya laki, kita udah tahu kok. Kalau dia udah mulai udah mau tidur ya, udah mulai begitu-begitu. Nah, Udah tahu nanya-nanya, dia. kamu capek ya? Tapi kalau dia mau tuh ya? udah tahu lah. Cuman lebih Kode-kode halus ya? lebih halus. Oh, Cuman cowok mereka mah. lebih halus. Kalau aku kalau mau masturbasi kan pasti bilang dulu dok. Iya. Karena biasanya aku tuh bilang dulu karena kadang-kadang kan ibaratnya kalau lagi mens gitu, lagi dapat, lagi hate, kita kan kadang-kadang suka, udahlah ini saatnya kita buat masturbasi. Kalau saya kan nanya ke istri dulu, soalnya siapa tahu dia mau jadi sukarelawan. Iya. Ya, itu kan bentuk komunikasi. Iya, maksudnya aku mau dikocokin atau mau dijepit nih gitu. Kalau aku lagi malas gitu. Ya udah Nah, berarti kalau dia lagi aku malas ya. masturbasi. Dijepit tuh gimana sih? Ini loh yang gini. Iya. Bener gini. Bisa. Theater of mind-nya kan jadi bayangin bininya dia. Oh iya bener ya. Iya, bener Iya ya. bener juga bisa. Bener Kan nggak gitu. semuanya dapat yang segitu. Iya, makanya saya nyari yang begitu Nggak loh. semua double Nggak date. apa-apa. Selera orang tuh kan lain-lain. Ada yang suka dengan payudara yang kecil, yang Iya, sedang-sedang aja, ada yang iya. suka yang besar. Ada yang suka betisnya yang lurus Iya, gitu, ada. yang suka yang bibirnya kayak si Angelina Jolie Ah, itu yang itu saya tuh, gower. yang tebel, ya. Kan ada yang juga yang suka dengan lehernya yang tinggi jenjang. Iya, ya, Ada masing-masing juga yang punya suka selera yang ya. bokongnya kayak Vespa. Macam-macam. Kalau Pak Dika tuh lihat KTP. Apa tuh? Wah, lebih tua nih gitu. Langsung nafsu. Betisnya beda ya? Iya, betisnya beda. Iya, lihat KTP dia. Lihat tanggal apa tahun kelahiran. Tahun kelahiran. Oke lah kalau gitu. Thank you banget. Terima kasih dok ya. Dokter Semoga Boyke, thank you. tontonan ini menjadi tuntunan Ya, juga tuntunan bagi juga buat teman-teman. Ya kan mungkin sebelum puasa kan. Iya Iya. sih. Iya, mesti dikasih. Tapi nggak tahu kenapa ya dok, kalau lagi puasa lebih gede libidonya, kenapa ya dok? Karena selama ini kan kita berusaha untuk menahan Iya. selama pagi, siang, sampai sore, sampai buka. Iya. Udah gitu buka juga kan makanannya kurma. Kurma kan energinya banyak kan. Pertama kali makan kurma. Oh, itu yang Itu kan manis-manis iya, yang kurmanya takjil. itu tinggi. Oh, iya, Kurma iya. itu apalagi kalau kurma azwa ya, itu tinggi banget dan itu dikenal dengan kurma seks kalau di sana. Oh. Sementara buka harus dengan kurma dulu ya, malamnya pasti pengen begini. Oh, itu masalahnya. Oh iya. Cobain dah Ramadan puasa. Ah, gimana? Paling kan saya bisa makan ke rumahnya aja. Iya. Boleh nggak? Bangsat. Saya skip puasanya, saya kurma sama itu. Iya, iya. Mohon maaf, kenapa Bapak bungkus ini nih kalau boleh tahu? Udah mau pulang. Udah mau pulang. Dokter, terima kasih banyak sudah mampir. Ayo. Oke, jadi buat teman-teman juga buat teman-teman gua dan Cak Bagus, thank you banget udah nonton dan
Kami dari segenap kru Semprot mengucapkan maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata, sebentar lagi mau puasa. Yes. Ya. Ya, terus juga terima kasih buat siapa Pak tuh? Terima kasih buat Untuk- SF53 Triangle System Studio. Yes. Dan juga thank you buat Sensitive Vivo. Thank you Dokter Boyke juga thank you. Sama-sama Makasih ya, Dok. buat semuanya sukses selalu. Amin. Ya. Tetap jaga kesehatan. Ya. Itu yang paling utama. Amin. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian. Gue kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.